Kepada tuan-tuan, jemaah umroh, Aswa kumpulan Tuan Haji Amir yang saya hormati. Pertama, saya ucapkan selamat beribadah di tanah suci Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan apapun yang kita amalkan ibadah di sini, sekecil apapun, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sudah disampaikan masa di Mekah pun, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Ya. Jangan mau berpisah jabat, setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Pertemuan adalah awal dari perpisahan. Perpisahan adalah akhir dari pertemuan. Baik dengan Baitullah, dengan Rasulullah, bahkan dengan suami pun. Suatu masa kita akan berpisah. Jadi nikmatilah selagi kita bersama. Nikmatilah selagi kita di sini. Ya. Suatu masa kita akan berpisah dengan siapapun yang kita cintai. Insya Allah. Tinggal kita nanti sendiri saja menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak? Oke, selagi kita bersama nih, mudah-mudahan kita bersama insya Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin 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 rabbal alamin. Perpisahan dengan Rasulullah SAW sebenarnya tidak ada istilah wada, tidak. Yang wada itu setiap kita berakhir bertemu itulah wada dengan siapapun. Ya. Dan tidak ada dalam syaratnya kena wada lah, kalau tak wada tak sah ziarahnya, tidak juga ya. Hanya adab orang Melayu. Orang Melayu, ya. Kita ini kena permisi lah. Salah satu permisinya apa? Kita mengucapkan salam balik sana dan kita berdoa mudah-mudahan bukan yang terakhir datang sini. Bagaimana tidak merasa berat hati, betul tak? Yang telah memberikan hidayah melalui Rasul kita Muhammad SAW. Hidayah dari Allah, betul. Hidayah dari Allah, tapi melalui Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Rasul sendiri tidak dapat memberikan hidayah kepada yang paling mencintai sekalipun tanpa hidayah itu dari Allah. Contohnya siapa ya? Abu Talib kan? Mati dan kafir, tidak masuk Islam. Padahal membela betul Rasulullah SAW. Tetapi kita, saudara, bukan family bika, bukan satu bangsa pun bukan, dan satu zaman pun tidak juga. Tapi alhamdulillah, karena itulah Rasulullah sebenarnya lebih cinta kepada kita daripada mereka yang hidup di masa Rasulullah. Percaya tidak? Rasulullah lebih cinta kepada kita daripada kepada yang hidup di masa Rasulullah. Ada seorang sahabat, tahukah siapa yang saya paling percaya, kata Rasulullah? Pasti kamilah ya Rasulullah. Ya, kata Rasulullah tidak. Siapa lagi? Terheranlah semua. Siapalah? Terheran. Yang saya cintai adalah orang yang hidup bukan di masa Rasulullah dan tidak pernah jumpa dengan Rasulullah, tapi iman kepada Allah. Siapa itu? Ya kita inilah. Hidup tidak satu zaman, tidak pernah bertemu dan tidak satu zaman, tapi iman kepada Allah melalui Rasulullah SAW. Hanya melalui katanya, aku percaya. Sedangkan sahabat ini, mas sahabat, ada yang hidup dengan Rasulullah, bahkan famili Rasulullah, sampai mati tidak beriman. Nanti kita lebih dicintai oleh Allah. Kemudian ketika Rasulullah nak meninggal dunia pun, apa yang dipesan kepada Allah? Apa yang pesan kepada Allah? Apakah titip anak istrinya Siti Aisyah yang masih muda lagi, sudah bagus-bagusnya Siti Aisyah ya, kurang lebih 18 tahun umurnya masa ditinggal Rasulullah. Kalau perempuan sekarang cantik-cantiknya lah, apakah dititipkan untuk tidak kawin lagi? Apa pesan terakhir Rasulullah? Ketiga, ummati. Apa artinya? Ummati, umatku. Subhanallah, ya. Terus apa lagi? Ini betapa cintanya Rasulullah pada kita. Untuk membuktikan kita pun cinta kepada Rasulullah SAW, walaupun dengan uang yang kurang, sampai berutangnya, berani datang. Betul tak? Walaupun dengan sesibuk apapun, sempatkan datang sini. Betul? Semua itu demi apa? Jumpa Rasulullah SAW. Jadi ada take and give. Ya. Jadi sudah kita dirindui oleh Rasulullah, kita pun datang untuk melepas rindu kepada Rasulullah SAW. Jangan kira harga berapapun, dengan travel manapun, selama kita mampu bayar. Dan minta apa? Kita masih apalah, cuma hilang masa 1 minggu, umpamanya ya, 10 hari, 11 hari kan, uang pun kita habis. Berapa ribu? Paling 13.000, 14.000, masih ada lagi mungkin 100.000 di bank. Sementara satu sahabat di masa Rasulullah, semua hartanya diserahkan demi jumpa Rasulullah. Subhanallah ya, bukan lagi dititipkan, bukan, diserahkan. Yaitu siapa? Suhaib bin Sinan. Ya, Ar-Rumi. Ya. Ar-Rumi ini subhanallah ya, ketika nak hijrah dengan Rasulullah, dia orang bandar, orang kaya. Seorang budak lah, seorang budak pilihan, datang ke Mekah, berniaga, jadi kaya.
masuk Islam. Ketika sedang berniaga, Rasulullah dah tak ada di Mekah, hijrah ke Madinah. Dia tengah Rasulullah tak ada di Madinah, dia pun nak ikut. Bila nak ikut pergi sana ditahan sama orang Mekah. Kamu senang ya, dulu miskin, dulu budak belia, sekarang dah kaya, nak begitu saja keluar. Akhirnya kata mereka ni yang jaga ni dihadang 3 lawan 1. Saya punya panah 3 nih. Kita berperang 1 lawan 3. Saya punya panah 3 nih. Lawan siapa mati. Atau saya bagi pilihan lain. Apa? Saya serahkan semua harta saya ini. Asal izinkan saya jumpa Rasulullah. Hebat tidak? Saya serahkan semua harta di Mekah, tidak akan saya bawa. Asal izinkan saya jumpa Rasulullah kemudian. Mereka memilih apa? Memilih harta lah. Namanya orang kafir tidak tahu masalah pahala dan dosa. Sudah. Senang dulu kamu miskin. Datang sini seorang pelayan, kamu budak. Silahkan kembali ke sana. Bawa pakaian dalam badan sendiri. Semua harta kami rapatkan juga. Silahkan. Asal izinkan saya jumpa Rasulullah. Nah, bandingkan kehebatan, kerinduan mereka dengan kita. Betul tak? Kita hanya korbankan apa? Tinggalkan untuk sementara, masih dititipkan saja. Dititipkan di bank, dititipkan di rumah. Betul tak? Tapi dia lebih sampai diserahkan semua asal ingin jumpa dengan Rasul. Sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa ada sebagian sahabat yang semua itu hanya ditinggalkan hanya demi untuk jumpa Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya. Apa namanya itu? Lupa lagi ayat itu subhanallah ya. Jadi itu apa artinya? Ada sebagian sahabat yang semua diserahkan hartanya ingin jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah tuan-tuan, kita ini alhamdulillah bersyukur ya, bersyukur kepada Allah dengan hanya korbankan 13.000 ringgit saja sudah sampai ke sini. Ya. Dengan apa lagi? Masya Allah, dengan hotel yang Masya Allah ya, sesuai dengan kemampuan harta kita sudah diimpakkan untuk keselesaan beribadah. Itu suatu nikmat yang wajib disyukuri. Wajib disyukuri. Sekarang ditambah ya, bila berdoa di mana-mana tuh di Malaysia nanti ditambah lagi doanya. Pertama, alhamdulillah nikmatul iman. Betul tak? Alhamdulillah nikmatul iman, alhamdulillah nikmatul Islam. Itu yang wajib tuh ya. Kedua, tiga alhamdulillah nikmatul sehat. Yang keempat, alhamdulillah sudah pernah saya datang ke Mekah, ke Madinah. Jadi ini yang wajib disyukuri setiap hari, setiap berdoa tuh. Pertama itu ya. Alhamdulillah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat. Kalau masih ada emak, ada ayah, alhamdulillah nikmatul walidain. Masih ada emak dan ayah. Itu alhamdulillah juga ya. Alhamdulillah nikmatul walidain. Masih ada emak dan ayah. Tambah alhamdulillah sudah pernah ke Mekah, ke Madinah. Artinya mata kita nih sudah diperlihatkan ke Baitullah dan ke makam Rasul. Kaki kita nih sudah disempatkan Allah untuk mengitari Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah atau jarak ke sholat di masjid Rasulullah SAW. Itu yang wajib disyukuri. Setelah itu tanpa diminta pun akan Allah tambahkan. Ini sudah janji Allah. La in syakartum, la azidannakum. Apabila bersyukur Allah tambahkan. Jadi tanpa diminta pun pasti Allah tambahkan lagi. Cara tambahkannya apa? Bukan berarti berlipat ganda, apa lagi bukan. Yang ada dibarokahkan oleh Allah. Harta yang ada dibarokahkan. Kecil, sedikit, tapi cukup. Betul tak? Usia pendek, tapi sehat. Itu semua barokah itu. Anak satu, tapi solehat. Itu sudah barokah. Ya, jadi rezeki ini bukan uang betul. Bukan. Itu sudah rezeki itu. Anak soleh rezeki, umur panjang rezeki, sehat rezeki. Datang ke sini ini rezeki juga. Jadi itu yang wajib kita syukuri. Mudah-mudahan yang kumpulan saya ini mudah-mudahan menjadi hamba yang bersyukur. Ya, mulai sekarang selalu kalau ada orang tanya, siapa kita sebenarnya ini? Apa yang belum kita buat untuk nanti jumpa Allah? Kenapa? Saya di hadapan manusia sudah ada yang saya banggakan. Punya istri 4, punya kereta 2, punya villa, vertikal semuanya. Itu dibanggakan dari manusia, betul tak? Wah, itu orang kaya katanya. Dipuji, semakin lagi kita bangga karena dipuji. Karena apa? Itulah emang nikmat dari Allah. Tapi ada satu, apa yang kita bawa bila kita berhadapan dengan Allah nanti. Nah itu tanya pada sendiri ya, mulai sekarang ya. Apa sebenarnya yang siap dibawa untuk berjumpa dengan Allah? Itu saya tanya. Apakah saya termasuk ahli tahajud? Apakah ahli duha? Apakah ahli puasa? Apakah ahli mengurus anak yatim? Apa kita sebenarnya ini? Kalau belum ada apa-apa semua ini, berarti kita belum siap mati. Ya Allah, panjangkan usia saya untuk menambah amal kebaikan.
Jangan putus asa walaupun kita sudah tua. Ya Allah, panjangkan umur saya untuk menambah amal kebaikan. Karena merasa belum siap, belum kuat. Kadang-kadang tak terasa kita ini belum mensyukuri nikmat sekecil apapun. Contoh kedip mata nih. Ya, jangan kedip mata 1 menit saja. Jangan kedip mata gini. Buka saja mata 1 menit. Ayo, buka terus. Ayo, sakit tak? Sakit kan? Makin lama kita tuh makin panas. Berarti kedip mata ini apa? Nikmat yang tanpa kita sadari. Baru kita terasa betapa besarnya nikmat kedip ini setelah kita tak dapat berkedip. Betapa besar nikmatnya sehat setelah kita sakit. Jadi hati-hati nih ya, syukuri nikmat ya, syukuri nikmat sekecil apapun. Selagi kita masih sehat. Ini dulu belum pakai roda, betul tak? Sekarang udah pakai roda. Artinya sudah sedikit diambil sama Allah tuh, betul tak? Dulu tengok perempuan cantik jauh-jauh terlihat. Ya, sekarang baca Quran dekat pun tak terlihat lagi. Itu sudah diambil nikmat si kecil. Apalagi dulu boleh tahan tahajud berdiri. Sekarang sholat pun duduk. Bahkan tak dapat di kursi pun. Ini tak dapat lipat lagi. Suatu nikmat yang belum sempat disyukuri sudah diambil. Jadi syukurilah sebelum Allah ambil. Ya Allah syukur. Kalau lihat yang begini, alhamdulillah saya masih jalan kaki. Sementara ini sudah pakai roda. Lihat semua begitu, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tiap hari. Tanpa sadar kan? Alhamdulillah, coba tengok tuh. Dia sudah punya anak 4. Padahal saya masih 2 belum, atau belum punya lagi. Tapi tengok lagi, kawin pun belum lagi. Jadi tengok ke atas, tengok ke bawah. Betul tak? Yang ini sudah punya 4, saya belum punya anak. Yang ini malah belum punya suami pun belum juga. Jadi syukuri dulu yang ada. Jangan tengok ke atas. Kalau tengok ke atas nantinya minta terus, tapi lupa mensyukuri. Bila makan dengan ikan bilis, lupa bismillah. Nah, ikan bilis saja pakai bismillah kan. Padahal ada yang dengan ikan bilis tak dapat, hanya garam saja. Ya, jadi wajib kita syukuri. Karena ikan bilis itu pun untuk kita makan rezeki itu dari mana? Dari laut. Siapa yang nangkap? Ada yang nangkapnya, dijual dulu, baru sampai ke mulut. Perjuangannya panjang untuk sampai ke mulut kita. Jadi kita syukuri ya. Insya Allah abdan syakur, hamba yang bersyukur. Amin. Amin. Ya, Amin. amin. Ya. Boleh kita bangga di hadapan manusia, tapi jangan bangga di hadapan Allah sebelum kita punya itu yang tadi. Jadikan dulu ahli apa? Ahli tahajud, atau ahli puasa, atau ahli duha, atau ahli sedekah, atau ahli anak fakir miskin, ahli untuk pelihara anak yatim. Ada spesialis semua, macam dokter lah. Dokter ini, semua ada spesialisnya. Dan jangan banyak-banyak, jangan semua dipakai. Satu saja sudah cukup. Ya Rasulullah, nasihati saya. Tengok muka. Apa yang terbaik untuk saya ya Allah? Apa kata Rasul? Salat tepat waktu. Cukup salat tepat waktu seumur hidup. Salat saja tepat waktu, tidak ada lain-lain. Subhanallah. Mudahlah salat tepat waktu, mudah. Apalagi ya Rasulullah, saya masih sanggup salat waktu. Ditambah lagi Rasulullah karena mau diminta tambah lagi. Apa? Birrul walidain. Jadi cukup 2 saja. Salat tepat waktu dan birrul walidain. Kalau masih punya anak, punya ayah. Kalau masih hidup, cara jasanya kalau sudah meninggal, macam laksanakan umroh atau apa haji apa saja untuk sedekah untuk orang tua yang lain. Kalau masih sanggup lagi, tambah lagi sama Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah, saya masih oke. Walidain saya oke, siap. Baru yang ketiga berat, al jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah. Jadi sepulang dari ini insya Allah tuan-tuan, apa tadi? Salat tepat waktu. Ini nasihat Rasulullah ya. Buat kita dan buat saya juga. Salat tepat waktu, birrul walidain ya, masih ada ayatnya. Birrul walidain. Yang ketiga, al jihad fi sabilillah. Jihad ini tidak kayak korban nyawa ya. Negara kita aman, Malaysia ambil. Ini wajib kita syukuri. Malaysia aman, wajib kita syukuri. Tak macam Filistin, tak macam Afghanistan. Cukup apa? Dengan harta, buat hospital, sekolahkan anak yatim, ya, pintarkan orang bodoh, mungkin sampai dia pandai itu semua jihad fisabilillah dengan harta kita. Insya Allah ya, 3 itu ya. Nanti insya Allah sebulan dari sini naik derajat kita. Insya Allah dari yang tadi dikejar-kejar masa, kemudian tepat waktu, kemudian kita mengejar waktu. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan sebulan dari sini tepat waktu semua, terutama waktu sholat. Ya, ini nasihat yang paling penting dari Rasulullah sendiri selalu. Ya, apa? As-shalah, as-shalah, as-shalah. Saya ingat kakek saya waktu meninggal tuh, dia sakaratul maut, kita masak nazak tuh, suruh tinggal la ilaha illallah, suruh begitu. Apa nasihat terakhir?
sama kita, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Padahal kita sudah tua semua, ya, masih dinasihat, jangan tinggalkan sholat. Kenapa? Karena begitu kita dihisab oleh Allah, yang pertama tanya apa? Sholat. Yang pertama tanya sholat. Ya, tak akan ditanya apa-apa, sholat saja. Jadi insya Allah jangan tinggalkan sholat. Kita oke, sudah tanya sholat. Tapi kadang-kadang kita emang tak meninggalkan sholat, bahkan ahli tahajud. Tapi anak tak sholat dibiarkan. Nah ini yang bahaya nih. Kita ahli sholat, tapi anak tak sholat dibiarkan. Tengah malam pukul 3 baru sampai ke rumah. Mak saya nanti tidur. Azan subuh. Bukannya dibangunkan malah dikasih selimut. Kasihan baru tidur. Kasih selimut. Sampai kesiangan tidur, bahkan sampai tidak sholat. Siapa yang dosa? Emaknya. Emak dengan ayah. Subhanallah. Saya pernah satu orang disuruh sama emaknya suruh sholat. Katanya sudah besar. Sudah besar, tidak perlu perintah lagi. Mau sholat tidak sholat, itu tanggung jawab saya dengan Allah. Kata emaknya tiap hari. Sholat, bangun, sembahyang. Kenapa? Untuk menggugurkan tanggung jawab tadi. Kalau sudah disuruh sampai dia itu tapi tidak mau, itu sudah lepas. Tapi kalau justru macam tadi kasih selimut, dosanya emaknya yang dosa, yang kasih selimut itu. Hati-hati nih. Kenapa? Kulukum ro'ain, kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap orang bertanggung jawab kepada bawahannya, ayah kepada anaknya, kepada. Oke ya. Saya maaf ya, maaf. Bukan saya menasihati ya. Nah, ini lebih tua dari saya, lebih pandai. Hanya mengingatkan supaya sepulang dari sini sedar siapa kita sebenarnya dan apa tanggung jawab kita. Itu yang saya ingatkan. Tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, tanggung jawab anak, tanggung jawab ayah. Itu yang saya ingatkan. Tanggung jawab istri, ingat ya. Istri semuanya, baik tua atau masih muda, selama masih ada suami, kalau boleh sujud kepada selain Allah, sujud itu kepada suami. Perempuan, istri, kalau boleh sujud kepada selain Allah, sujud itu kepada suami, bukan kepada emak, bukan kepada ayah. Jadi ingat, sejelek apapun, sebodoh apapun, umpamanya, suami tetap suami. Kalau kata dulu saya setia, janji bukti nggak sekesian sekarang. Bukan masa jaya kan, jaya banyak uang, dipuja. Sudah macam ini banyak dibiarkan, bahkan dia tinggal nih. Nah kalau tunjuk kesetiaan sekarang. Kalau ini tukang selalu tiap malam kentut, tiap malam mau tidur kentut, tiap mau tidur ngorok. Bila dia meninggal dunia, itu yang kita rindukan. Sebetulnya, itu yang kita rindukan. Yang masa hidup kita benci, justru itu yang kita ingat terus, takkan lupa. Ya Allah, dulu katanya waktu masih hidup saya terdengarkan ngoroknya itu sekarang hilang. Rindu dengan ngorok itu. Yang kentut pun sama juga. Sebentar kentut rindu akhirnya kehilangan. Sekarang tak ada kentutnya lagi. Nah itulah, jadi selagi masih ada, nikmati sekarang ini, nikmati itu. Terima semua kekurangannya, maklumi kekurangannya, banggakan kelebihannya. Ingat, banggakan kelebihannya. Ya, banggakan kelebihannya. Betul. Ya, bolehlah kalau perempuan dulu cantik macam bulan, sehingga kita mati-matian membela. Sekarang sudah tua, tapi yang penting hatinya cantik. Betul nggak? Daripada macam bintang film, kawin 1 bulan udah cerai. Kenapa? Karena ternyata hatinya busuk, hatinya jelek. Pertama yang dilihat apa? Bodinya macam biola. Ternyata hatinya busuk. Tidak dia khianat lah, atau dianggap suami yang lain sama saja. Dia berjumpa sayang kecup lagi. Nah itulah, betul nggak? Kecuali artis yang artis lagi yang sama-sama bebas, oke. Kalau artis yang tidak kita ini takkan satu level. Bagaimana istri kita dicium orang lain? Cemburu tidak? Betul nggak? Walaupun cantik macam bulan, buat apa kalau untuk orang lain juga? Itu untuk kita spesial. Betul nggak? Secantik apapun, itu ada istri kita. Jangan dibagi begitu murah sendiri. Ingat ya. Dan istri kalau berbuat kesalahan, suami tidak melarang, suaminya yang kena. Ingat nih, ya. Istri berbuat kesalahan, suami tak betulkan, suaminya yang kena. Kenapa tidak sholat? Suami tak suruh. Suami sedang di surga, ditarik lagi. Karena suami tanggung jawab pada istri. Istri kepada anak. Ingat. Oke. Setiap insya Allah setelah dari sini tahu tugas masing-masing ya. Tahu tugas masing-masing apa tugas kita sebenarnya. Untuk nanti dipersiapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan nasihat saya itu bila semua menjadi orang soleh-solehat. Berkat pernah dengan nasihat saya, bila saya berenang di neraka boleh memberi syafaat kepada saya. Karena saya masuk surga karena Ustaz Herudin.
Saya tak rela saya berenang di neraka. Tahu. Karena apa? Yang boleh mensyafaati satu apa? Selain amal kita, Rasulullah SAW. Yang kedua, anak yang sudah meninggal masa kecil akan mensyafaati ayahnya. Yang ketiga, apalagi? Yang membuat kita soleh atau salehat, yang membuat kita betul hidup ini atas nasihat seorang ustaz. Sedangkan ustaz sendiri di neraka, itu boleh mensyafaati. Saya selamat karena dia, kenapa dia di neraka? Tak rela saya, tak ridho. Itu juga izinkan oleh Allah untuk berikan syafaat. Jadi namanya itu sahabat atau sahib atau kawan yang lillahi ta'ala. Berkawan lillahi ta'ala. Kalau berkawan lillahi ta'ala ini, bila dia lurus, kita ikut lurus dengan dia. Bila kita salah, kita nasihati dia. Itu kawan. Bila kita maju, kita ikut senang karena dia maju. Bila dia kita jatuh, kita tolong dia. Itulah yang sahabat ini. Tetapi 1001 yang penting. Ingat, 1001. Kawan masa suka tuh 1000, tapi kawan masa duka 1. Siapa yang menolong kita masa duka, masa kita menghadirkan, itulah kawan yang sejati. Kalau masa senang, tertawa sama-sama. Masa sedih belum ada, belum tentu ada yang mau ikut tanggung sedih kita. Oke ya? Insya Allah, mudah-mudahan semua ini saudara dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal. Sekian terlalu lama juga nanti bosan juga lihat saya. Mudah-mudahan nasihat saya ini insya Allah sampai dan selama masih ingat saya, insya Allah ikutkan dalam setiap doa. Nama saya sekarang Asarudin. Ya, Asar. Nanti malam Lailudin. Oke, silakan untuk Najamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.